porosnya. Bumi yang besar, tempat kita berada, langit yang indah menghiasinya. Siapakah yang menciptakan itu semua? Ya, betul sekali. Bumi tempat kita berpijak dan langit biru yang indah itu semua diciptakan oleh Allah yang Alfa dan Omega. Binatang serta tumbuhan hidup tumbuh bebas. Bagaimanakah Allah menciptakannya? Kita adalah Allah yang ajaib. Dia menuntut maka semua yang jadi. Dia memberi perintah maka semua yang ada. Temanku, aku tahu dan semua manusia di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Allah menciptakan manusia pertama di Taman Eden. Adakah bedanya dengan tempat kita tinggal sekarang ini? Ya, benar. Taman Eden adalah tempat manusia pertama. Di sana tidak ada kesusahan, tapi manusia masuk taman itu sehingga sama dengan tempat kita berada adanya kesusahan dan penderitaan. Marilah kita saksikan liturgi manusia jatuh ke dalam dosa. Munafik! Siapa bilang gue saling membenci? Dan gue saling tidak suka. Bahkan kita tidak pernah saling mendoakan. Pendusta! Kalian dapat mencari begitu. Kalian bebas marah-marah, kalian bebas emosi, kalian bebas membunuh, bahkan kalian bebas melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Lihat kan, kalian saling sering mendengarkan firman Tuhan, dan tidak sedikit pun kalian melakukan. Hawa, kau perempuan yang cantik, makanlah buah ini, maka seharusnya kata saya kepada Tuhan melarangku memakannya, bahkan Tuhan melarang dunia untuk memilikinya. Hawa, makanlah, ayo makan. Dosa sudah masuk ke dalam dunia dan mendarah daging pada tubuh manusia dan menjadi sahabat iblis, dan manusia pun jauh dari hadapan Allah. Dan manusia masuk ke dalam narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak jauh dari sakit penyakit. Amin.
kita dengarkan pujian dari Propas. Kurang. AKBP Thomas boleh maju ke depan. Kalau rame naik ke atas pun boleh. Nah, naik. Nah. Baris dua. Kalau banyak baris 3.
ciptakan. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mazmur 24 ayat 39. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu beradab, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Yesaya 1 ayat 20. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 1 ayat 25 sampai 26. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perangku dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia langsung hendak menyayangi kamu. Sebab itu Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mazmur 145 ayat 5. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Tuhan
Aduh Yusuf, saya sudah tidak kuat. Saya benar-benar lelah. Masih jauhkah kampung halamanmu? Sabar Wania, sebentar lagi kita akan tiba di Bethlehem. Lihatlah, kita telah tiba di Bethlehem. Permisi, apakah ada kamar kosong di sini? Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh. Silakan Anda cari tempat lain. Tolonglah, kami benar-benar membutuhkannya. Saya kan sudah bilang tidak ada kamar kosong, jadi saya tidak bisa menerima kalian. Aduh Yusuf, saya sudah tidak kuat. Sepertinya sudah waktunya saya untuk melahirkan. Permisi, apakah ada kamar kosong di sini? Wah, Anda telah Tuan. Penginapan kami sudah penuh. Tak adakah tempat kosong meski gudang tak apa-apa, kami benar-benar membutuhkannya. Aduh, di mana nih Tuan? Kami benar-benar tidak memiliki tempat kosong. Tuan, maaf Tuan. Kalau Tuan mau, kami memiliki kandang domba di belakang penginapan. Tuan bisa menempati tempat. Ah, kandang domba? Sudahlah, di sana pun tak apa. Apa menjadi bidang kita tidak benar-benar bidang timur diceritakan jalan kita. Aku sangat yakin dari perhitungan yang kita tentukan, pelayaran juga sama itu hari ini dan ditandai dengan bintang timur yang terang. Hei, lihat! Bukankah itu bintang timur yang dinubuatkan para nabi? Lihat, itu sangat terang. Mana? Wah, sepertinya memang itu. Lihatlah peta yang kita pegang. Berarti kita tinggal mengikuti bidang timur itu, kita tidak timur sama yang dinobatkan. Ya, dan kita bisa memberikan pertobatan terbaik kita untuk juru selamat dunia. Lihat, itu anaknya dan bintangnya tepat berada di atas kepalanya. Sungguh luar biasa, akhirnya kita bisa melihat dulu sangat tidak disingkat. Pujilah Tuhan pencipta semesta alam, luar biasa kuasanya.
lagi. Tidak akan ada lagi pergumulan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengarkan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engau dalam